sama-sama. Put. Oke, Mas Gali. Ya. Ini di sebelah kayak ini ada yang baru nih Mas Gali nih. Boleh kenalin siapa kan Mas Gali? Namanya Refti. Ya lagi dekat sih sama aku sekarang. Kalau boleh tahu kedekatannya spesial atau seperti apa nih Mas Gali? Ya dibilang spesial sih doain ya, karena kan ketemunya nggak sengaja kemarin di Lampung waktu acara keluarga, dan dia tuh paling bening sendiri gitu. Terus sendiri kan pas ngeliat kayaknya cocok nih jadiin temen gitu. Lama-lama nyaman gitu. Seperti apa awal komunikasinya hingga akhirnya kalian tuh bisa nyambung tuh berdua gitu. Iya bisa kan. jalan bareng nih hari ini gitu. Iya karena pada saat itu di acara keluarga gitu kan, ya seperti biasa gitu kan, ngobrol gitu kan, terus juga di situ kan ada orang tuanya juga gitu kan, jadi kita berbaur aja. Lama-lama aku minta nomor teleponnya, nomor WhatsAppnya, terus juga kamu kan merhatiin aku terus. Iya, dia soalnya merhatiin aku terus kan, jadi otomatis nih kita kalau misalnya ada orang yang liatin kita terus, kita langsung ini orang gimana gitu kan. Ya. Ternyata iya. Iya sih, tapi sih sebenarnya gua sempet nggak pede sih, karena kan umur gua juga udah 35 ya kan, masa sih masih ada yang mau sama gua gitu kan. Tapi ternyata kita berteman baik, orangnya enak, orangnya asik, ya jalan sih sampai sekarang sih gitu. Cuman kita juga jarang ketemu sih karena dia sibuk kuliah juga, dan kemarin sempat ada judul juga, jadi di sela-sela tidak sibuknya dia, ya kita pasti sempetin ketemu. Udah berapa lama? Belum nyampe sebulan ya? Belum. September. September lah ketemu, tapi intens komunikasinya sekitar 2 mingguan ke belakang. Berarti mengenal sosok Gali sejauh ini seperti apa? Sosoknya baik, terus perhatian juga. Terus selama ini sih dari awal ngobrol, chatan, orangnya sopan. Aku senang sih cowok sopan, nah itu ada di dia. Terus lagi kalau mandang itu tajam, nah itu yang daya tariknya itu. Berarti pelet gua ada di mata gue. Kayaknya ada di situ. Kamu domisili di Lampung? Aku domisilinya Jakarta. Oh Jakarta. Kira di Lampung. Nah, Refti, kalau bicara plus minus kan orang ada plus minusnya ya. Nah, tapi di minusnya Gali itu ada banyak hal yang tidak bisa ditutupin. Yes. Masa lalunya. Nah, Refti lihatnya gimana? Tanggapan aku tuh nggak pernah melihat hari kemarin, apalagi masa lalu. Jadi yang aku lihat Gali yang sekarang lah, Kak Gali yang sekarang, terus pembawaan dia, terus nanti juga hubungan kita yang kedepannya. Jadi aku nggak masalah sama sekali sama yang lain. Nggak trauma atau nggak takut bahwa masa lalu Gali akan menjadi beban buat kamu gitu? Enggak, yang aku kenal dia yang sekarang. Mungkin dengan pelajaran yang kemarin dia akan berubah jadi lebih baik lagi. Buktinya sekarang aku nyaman sama dia. Terus dari tanggapan orang tua sendiri seperti apa menjalin hubungan dengan Gali? Kalau orang tua aku dari dulu selalu membebaskan aku untuk kalau masalah jodoh di tangan aku sebetulnya gitu. Jadi pas aku bilang, orang tua udah tahu tentang Gali. Terus kata mereka kalau misalnya itu buat kamu nyaman, bahagia ke depannya, nggak apa-apa, jalanin aja. Terpaut berapa tahun sih Gali sama Reti? Aku tahun ini 22 November. Gak usah ngomongin umur. 13 tuh. Oh iya. Ada 13. Jujurnya 13, tapi kalau bohongnya 2. Tergantung looknya gue sih, ya kan. Yang penting muda loh. Makanya kan harusnya kan gue kan biasanya kan kalau sebelumnya kan rapi banget pakai kemeja, gue sekarang harus pakai kaos karena buat ngimbangin dia kan. Gitu. Malah kadang-kadang dia yang pakai kemeja biar ngimbangin looknya gue gitu. Reti berarti tidak menjadi penghalang ya, maksudnya perbedaan umur yang lumayan sama Gali kan sudah pernah menikah ya sebelumnya. Oh iya, enggak Seperti sama apa, sekali. Menurut aku sih yang penting buat aku nyaman, bahagia. Selama hubungan itu kita nyaman, bahagia, pasti kita jalannya juga enjoy gitu. Jadi aku nggak pernah melihat masa lalu. Iya, dan gue juga jujur sama dia kan, pemberitaan gue kemarin kan, gue bilang aku sih sekarang lagi pengen ketemu anak ya, dan dia juga support sih dalam hal itu. Malahan ternyata
anak kamu lebih ganteng dibanding kamu ya, kenapa sih gue juga bingung gitu, banyak yang muji dia padahal kan yang lebih deket gue gitu. Nah, itu yang gue salut ya, alhamdulillah sih dia bisa mau menerima gitu status gue gitu kan, karena ya jarang lah gitu kan yang umurnya di bawah gue kan, kadang-kadang mereka nyari seumuran, tapi alhamdulillah dia nyaman sama aku dan aku juga nyaman sama dia. Berarti kan tadi Gali udah jawab ya. Kalau kamu pengennya nih harapannya hubungan ini mau dibawa kemana? Kalau aku sih maunya ke jenjang yang ada arahnya gitu, yang serius. Tapi kita jalanin dulu dengan kalau menurut kamu kayak mana? Ya aku sih sekarang jalanin aja dulu ya, karena dia juga masih kuliah, jadi aku pengen beresin dia juga kuliah juga, dia juga sekarang lagi bisnis ya kan, jadi apapun yang dia pengenin sama karir silahkan. Pokoknya saling support aja. Terusin aja dulu, nah nanti kalau sudah ada waktunya, sudah selesai semuanya baru kita melangkah yang lebih jauh lagi, itu sih dari aku. Mas Gali, yang membuat yang membuat mbaknya itu meyakinkan lah istilahnya, hal apa sih? Maksudnya? Yang membuat semakin yakin. Oh sayanya? Ya karena dia itu orangnya perhatian banget gitu kan. Karena aku juga kan orangnya suka diperhatiin, dia perhatian dari mulai bangun tidur, siang, sebelum tidur juga dia masih perhatian sama aku. Terus juga di sela-sela dia sibuk, pasti dia ngomong, aku belum bisa hubungin kamu dulu ya karena aku lagi kuliah gitu kan. Walaupun kuliahnya online kan, cuman aku nggak mau ganggu. Nah itu yang enaknya dia selalu ngabarin. Aku paling suka itu perempuan yang suka ngabarin, perhatian, terus dia orangnya nggak ribet. Ketika gua harus ketemu dengan orang, ketika gua harus syuting sama lawan jenis, dia orangnya support gitu, nggak yang kamu ngapain aja sih di sana, pelukan apa adegannya gimana gitu. Kalau aku orangnya percaya. Jadi kalau misalnya dia sayang sama aku yakin dia pasti jaga perasaan aku gitu aja. Dewasa kan? Gali, maaf, pernah mengalami kegagalan, punya pertimbangan nggak untuk maju ke tahap yang lebih serius lagi ke depannya? Punya pertimbangan itu? Ada sih, makanya kan dari dalam hal ini aku selalu dari akunya berusaha untuk serius, terus juga aku melihat karakter dia gitu kan. Aku juga tidak mau memaksakan kalau emang dia tidak sesuai pun tidak mau sama aku, tapi selama aku jalanin belum lama ini ya, kalau kata orang-orang sekarang anak Jaksel itu satu frekuensi. Jadi gue harus ngimbangin kata-kata dia, kita kan satu frekuensi kak gitu kan. Jadi gue harus ngimbangin, oke, berarti satu frekuensi itu sejalan gitu, dari sifatnya, dari karakternya, terus juga dari perhatiannya. Sampai saat ini sih belum ada yang membuat gua nggak nyaman dan membuat dia juga nggak nyaman. Jadi gua jalanin aja dulu. Nggak ada trauma ya? Apa? Nggak ada trauma. Nggak ada. Untuk Bekim sendiri gimana? Udah siap belum mentalnya untuk menyipasangkan seorang selebriti juga gitu? Aku Entah digosipin lah apalah gitu lah. enggak. Aku udah ini sih. Aku yang penting yakin sama dia, itu udah buat aku kuat gitu aja. Udah nyaman yang penting. Nah, berarti ada dua hal menarik sebenarnya. Kita kan berharap semuanya baik-baik saja ya. Mudah-mudahan Gali juga punya perkembangan baik soal anak. Siap nggak kalau nanti akhirnya harus berpasangan dengan seorang yang sudah punya anak? Pertama itu. Kedua, apabila masalah anak belum selesai juga, siap nggak menghadapi masalah bahwa masih banyak buntut, maksudnya masih banyak hal yang harus diselesaikan ke depan gitu. Gimana Lesti ngeliat dua hal itu? Kalau tanggapan aku soal anak, apapun yang menyangkut dia, soal ibu dia, anak, atau orang-orang penting, aku bakal sayang sama keluarganya. Terus kalau misalnya belum selesai juga, ya kita semoga bisa diselesaikan secara damai, saling mengerti lah kedua belah pihak. Jadi ini kan sosok ayah, terus bisa juga mamanya, jadi biar gimana, biar bisa nyatu lagi. Aku sih maunya damai-damai aja gitu. Kalian udah jadian kan ya? Gimana menurut? Masih tahu dong. Ya, kalau misalnya nggak jadian kita nggak akan deket kayak begini lah. Cuman ya, aku sih berharap sih ya mudah-mudahan sih sejalan dengan harapan itu.
nggak apa ya, nggak khawatir, artinya menyeret mau tidak mau kan ikut terlibat ya, secara tidak langsung ikut melibatkan pihak ketiga dalam ini kan mungkin Pacarnya. kalaupun nanti jadi gitu kan, dalam ada permasalahan rumah tangga yang belum kelar, masalah anak seperti itu, khawatir juga nggak sebetulnya secara pribadi menyeret itu, atau mungkin ya udah ini ranahnya saya dan istri tentang anak, atau istilahnya privat, atau seperti apa? Kalau aku sih udah ngomong sama dia ya pada saat itu. Ini kamu nggak salah deket sama aku bilang. Ini juga aku nggak salah deket sama kamu, aku bilang. Karena satu sisi kamu kan usianya terpaut jauh. Yang kedua aku masih ada permasalahan, terus latar belakang aku seperti ini. Kamu bisa nerima nggak? Dia bilang ya nggak ada masalah sih kak, selama kamu baik dan terus berusaha menjadi yang lebih baik sih aku support aja, aku dukung. Kalaupun misalnya ada ranah yang aku nggak bisa masuk, aku nggak akan maksa masuk. Nah, itu yang aku suka dari dia begitu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan aku pribadi, ya aku selesaikan sendiri. Kalau emang pun dia bisa ikut, ya dia pasti bentuk support. Nampaknya usia itu dikelabui sama kedewasaannya. Iya. Dia jauh lebih dewasa dibanding gua. maksud gue itu. Dari omongan gua juga jauh gitu. Cuman kalau gua sih lagi nurunin tidak terlalu omongannya tidak terlalu dewasa, karena biar nggak ketahuan umur gua, malah dia yang naikin ya kan omongannya ke dewasa gitu. Tapi untuk mengimbangi sebuah perjalanan kebersamaan ketika usia yang jauh berbeda, itu kan sangat dibutuhkan juga. Betul. Kalau aku sih gini ya, kalau aku sih orang-orang pada ngelihat casing 27 tapi mesin 35. Tapi sih, ya kan? Gitu. Jadi kalau buat aku sih nggak ada masalah yang masalah umur, yang penting tingkat kedewasanya seperti apa. Dan aku juga alhamdulillah sekarang udah mulai lebih beranjak dewasa lagi, karena proses yang kemarin yang sangat menyakitkan dari kehidupan aku ya. Dan alhamdulillah dia juga tidak pernah membicarakan itu. Dia setiap aku ngobrol, udahlah kamu sekarang nggak usah ngomongin pengalaman kamu kemarin, justru sekarang bagaimana caranya kamu menjadi yang pribadi yang lebih baik lagi, stop membicarakan kasus kemarin, permasalahan kemarin. Masyarakat juga insya Allah bisa menerima. Dari situ aku udah lumayan yakin juga sama dia, oh ternyata dia sosok pribadi yang baik. Kan kadang-kadang kalau ada konflik, kalau ada apa gitu kan, kadang-kadang suka yang masa yang lalu diukit-ukit. Nah dia emang enggak, dia nggak pernah lihat ke belakang, dia ngelihatnya ke depan. Soalnya kalau ngelihat ke belakang nabrak.